Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Dianeka Permatasari, nomor mahasiswa 2017 041 0092. Di sini saya akan menjelaskan tentang CISS dalam unicorn. Nah, yang pertama itu what is unicorn? Unicorn adalah salah satu istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Alan Lee pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa unicorn merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan perusahaan teknologi yang dinilai memiliki ide dan solusi yang tidak biasa, yang memiliki nilai valuasi lebih dari 1 miliar US dollar. Nah, perusahaan unicorn yang saya ambil adalah Traveloka. Nah, berikutnya yaitu how Traveloka works. Traveloka merupakan salah satu perusahaan Indonesia yang termasuk atau terdaftar dalam perusahaan unicorn. Traveloka pada awalnya merupakan sebuah situs penyedia layanan pembanding harga tiket atau harga hotel dari berbagai situs lainnya. Nah, seiring berkembangnya zaman, Traveloka berkembang menjadi situs penyedia layanan pemesanan tiket pesawat, pemesanan kamar hotel, dan pemesanan tiket taman hiburan maupun konser dan lain-lain. Nah, cara kerja Traveloka adalah Traveloka pertama-tama membangun citra yang baik sehingga perusahaan dapat percaya dengan Traveloka, dan dengan begitu Traveloka dapat menghubungkan orang yang membutuhkan jasa dan orang yang menyediakan jasa. Nah, di sini Traveloka menyediakan tampilan situsnya itu mudah digunakan atau mudah dipahami oleh segala kalangan. Jadi Traveloka ini memudahkan pengguna dalam menggunakan situs atau aplikasi yang tersedia di Traveloka. Nah, Traveloka ini setelah membangun citra yang baik, Traveloka juga melakukan negosiasi terhadap perusahaan maskapai atau hotel yang bekerja sama dengan Traveloka untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Jadi harga-harga yang kita dapati di aplikasi atau situs Traveloka itu harga paling murah di antara situs lainnya. Yang berikutnya adalah how CISS work out on business in it. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh CISS terhadap Traveloka. Dalam perkembangannya, Traveloka mengembangkan usahanya dengan menyediakan layanan akomodasi di dalam maupun di luar negeri. Nah, tidak hanya itu, Traveloka juga melakukan ekspansi terhadap usahanya di beberapa negara di ASEAN maupun di Australia. Nah, Traveloka menyediakan akses bagi pengguna untuk dapat mengakses situs dan aplikasinya di negara-negara tersebut. Nah, Traveloka bekerja sama dengan lebih dari 100 maskapai penerbangan domestik maupun internasional dan melayani 200.000 rute penerbangan di seluruh dunia. Traveloka juga memiliki layanan pemesanan akomodasi terbesar dan bervariasi mulai dari hotel, apartemen, villa, guest house, homestay, dan resort. Semua itu didukung oleh lebih dari 40 metode pembayaran yang berlaku di seluruh dunia. Serta Traveloka menyediakan customer service yang siap melayani 24 jam dalam bahasa lokal. Traveloka memiliki lebih dari 1.200 karyawan
Nah, karena Traveloka merupakan salah satu perusahaan yang berbasis teknologi, pasti dibutuhkan beberapa karyawan lepas untuk mengerjakan pekerjaannya seperti desainer website atau aplikasi. Nah, pekerja tersebut tidak perlu seterusnya bekerja di kantor, namun hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Pada usahanya, Traveloka membutuhkan teknologi dalam mengoperasikan situs maupun aplikasinya. Operasional dari Traveloka sudah menggunakan teknologi AI dalam bentuk motion learn. Yang berikutnya adalah lesson learn. Nah, dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizky Rianto, dalam penelitian yang berjudul Analisis Pendekatan Studi Teknologi E-Bisnis, Studi Kasus Traveloka. Nah, dengan hasil Traveloka sebagai sarana untuk pemesanan e-tiket menjadi pilihan yang baik, murah dan mudahnya dalam proses reservasi membuat kita sebagai konsumen memilih yang lebih praktis. Dengan ide yang kreatif dan inovatif, Traveloka terus berinovasi dalam jasa tiketing online dan sudah diakui sebagai perusahaan e-ticketing nomor 1 di Indonesia dan bahkan di Asia. Dengan kreativitas tinggi, Traveloka terbukti mampu mendongkrak pengunjung lebih banyak dibandingkan situs sejenisnya. Nah, di sini saya akan menyimpulkan bahwa Traveloka merupakan salah satu perusahaan startup yang berbasis teknologi untuk membantu masyarakat dalam tiketing. Yang terakhir adalah how CISS influence business. Menurut saya, CISS memiliki pengaruh yang cukup besar dalam bisnis di Indonesia, bahkan di dunia. Salah satunya dapat dilihat dari pengaruhnya terhadap perusahaan Traveloka yang dimana CISS dapat membantu perusahaan dalam menyampaikan pesan melalui media berupa situs maupun aplikasi, dan konsumen dapat memberikan feedback atas pesan yang tersampaikan. Nah, dalam kasus Traveloka, pesan yang disampaikan adalah layanan jasa penyediaan tiket berupa e-tiket kepada konsumen, dan konsumen dapat memberikan feedback berupa uang pembayaran yang sesuai dan ulasan atau review dari konsumen terhadap aplikasi maupun produk yang digunakan atau yang dibeli. Nah, yang berikutnya adalah pekerjaan yang mungkin ada di masa depan. Nah, karena zaman yang semakin maju dan teknologi yang semakin canggih, maka tenaga kerja manusia akan kurang dibutuhkan di masa depan. Namun dari analisis di atas, saya mengusulkan sebuah pekerjaan yang mana pekerjaan itu ialah pengembang virtual reality. Nah, sekarang mungkin sudah masuk tren VR atau virtual reality, yang dimana menggabungkan seni yang menggunakan visual yang sangat mirip dengan kenyataannya. Nah, dalam usaha atau bisnis pariwisata ini, teknologi VR sangat dibutuhkan dan sangat perlu dikembangkan karena di sini dibutuhkan teknologi yang menggunakan alat sesederhana handphone. Nah, handphone ini digunakan untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Nah, di sini VR digunakan untuk mengecek sebuah toko atau sebuah tempat atau sebuah lokasi itu ramai atau tutup atau dalam perbaikan dan lain-lain. Nah, di sini sangat menguntungkan wisatawan karena biasanya wisatawan itu akan merasa kecewa saat datang ke suatu tempat namun tempat tersebut sangat ramai atau tutup atau dalam perbaikan. Nah, teknologi VR ini sangat bermanfaat untuk mendeteksi keramaian suatu tempat atau buka atau tutupnya suatu toko atau suatu restoran. Nah, di sini perlu dikembangkan lebih baik, lebih canggih oleh pengembang virtual reality. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.